Jadi omongannya Pak Haji, lagunya Pak Haji yang waktu saya kecil, itu kalau dilakuin semua sama kita-kita semua, insya Allah selamat dunia. Dia sampai ngomong gini kayak sama Om Jimmy, saya masuk Islam, saya ngomong kayak gitu jadinya. Oh iya. Maksudnya masih sekolah kan, saya mau masuk Islam gitu. Boleh kita bilang sama Bu Haji. Itu awal di situ itu kata Jimmy, banyak kok yang masuk Islam sama Pak Haji gitu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang keramat atau karomah Bang Haji Rhoma Irama atau Raden Haji Oma Irama. Saya sebut beliau adalah waliullah yang memiliki karomah. Nah, Anda yang mendengar kata waliullah itu, khususnya yang mungkin masih muhibin dengan Habib, pasti akan berkata bahwa Rhoma Irama itu wali dangdut dan lain sebagainya, kata-kata yang melecehkan. Tetapi pada saat pertemuan kita kali ini, kita akan membahas fakta bahwa karomahnya Rhoma Irama lebih hebat daripada karomahnya para Habib yang diceritakan berapi-api, berbagai macam versi oleh Habib-Habib yang berbeda. Bagaimana kita melihat definisi sebuah karomah itu, kita harus sepakat terlebih dahulu ya. Kita harus sepakat terlebih dahulu, para mukibin yang masih mengakui Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau kita mendengarkan ceramah-ceramahnya Habib siapapun lah, dari dulu saya masih jadi mukibin, itu setiap kali mendengar ceramahnya Habib, selalu mereka cerita tentang karomah-karomah leluhurnya. Tentang karomah yang katanya ada seorang Habib belum lahir sudah bisa menolong ibunya, itu saya mendengarnya sejak 2004. Ketika itu saya oleh abah saya, Kiai Haji Abdul Qadir Al-Hafidh, beliau baru saja pulang dari mengunjungi hall di Solo, hall Habib Anis waktu itu. Pulang dari Solo, beliau bercerita kepada saya bahwa baru saja abah saya mendengar ceramah di Solo, di hallnya Habib Anis, ada seorang Habib yang karomahnya sudah masyhur di dunia. Banyak jamaahnya mengagumi karomahnya, tapi ibunya sendiri tidak pernah melihat karomahnya. Sehingga akhirnya si ibunya ini tanya kepada si Habib ini, kepada anaknya. Kata si ibunya, orang-orang di kota ini sangat mengagumimu karena kamu memiliki karomah. Sedangkan aku belum pernah melihat karomahmu. Nah, kemudian si anaknya ini bilang, apakah tidak cukup bukti ibu? Buktinya gimana? Saya tidak pernah melihat kamu mengeluarkan karomah di depan aku. Nah, si Habib ini menjawab, ingat enggak ibu, bahwa ibu dulu masih perawan, itu pernah dirampok di padang pasir. Ketika mau dirampok di padang pasir, siapa yang menolong itu? Ada seorang memakai pakaian putih, membawa pedang, menunggang kuda putih. Ingat-ingat itu, siapa wajahnya itu? Kemudian si ibu itu mengingat-ingat peristiwa masa lalu ketika dia masih perawan. Nah, ternyata si ibunya ini kaget. Masya Allah, ternyata itu kamu anakku yang menolong aku waktu aku masih perawan. Nah, itu kan luar biasa. Dan kisah itu saya dengar itu sejak 2004 silam, sedulur TV Al-Waha. Ketika abah saya masih sangat muhibin, dan saya juga tahu muhibin juga kan. 2004 lagi hebat-hebatnya itu yang namanya Habib di Sanjung-Sanjung. Nah,
Jadi sampai hari ini ternyata Habib-Habib itu kalau cerita tentang karomah-karomah leluhurnya yang luar biasa, yang ada yang sampai Mi'raj 70 kali bolak-balik semalaman, nggak capek apa itu bolak-balik semalam 70 kali. 3 kali naik rumah lantai 2 aja capek, apalagi naik Sidratil Muntaha 70 kali bolak-balik. Nah, sedulur TV Al-Wahab. Sekarang kita lanjutkan definisi karomah seperti yang selalu dibuat tema dalam bercerita oleh para habib, ya. Namun sebelum itu saya ingatkan, bila Anda ingin mendapatkan keberkahan rezeki, nggak usah ngalap berkah atau karomahnya para habib. Saya punya buku berjudul Wirid Amalan Sugiharta. Buku ini berisi tentang wirid amalan ijazah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas, Kiai Haji Abdul Wahid, dan Kiai Haji Ahmad Saifuddin. Saya bukukan ijazahnya ini, dan insya Allah Anda apabila mengamalkannya akan diberikan keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam soal rezeki. Saya sendiri tahadus binikmah alal haq biidnillah baru mengamalkan beberapa kali dalam masa 1 bulan, tidak membaca setiap hari. Allah memberikan atau mendatangkan rezeki kepada saya yang nilainya mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan buku amalan wirid Sugiharta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, silahkan Anda hubungi nomor telepon admin TV Al-Wahab 0821414981123. Nah, sekarang kita lanjutkan sedulur TV Al-Wahab, definisi karomah. Nah, kita harus sepakat dulu sebelum kita membandingkan antara kewalian para habib yang diakui oleh mukibin-mukibinnya, bahkan kita bandingkan antara kewalian Umar Habib, Habib Umar Habib atau Habib siapa saja yang paling hebat, kita bandingkan dengan karomahnya Roma Irama atau Raden Haji Oma Irama. Kita sepakat dulu yang namanya karomah adalah sebuah kejadian luar biasa. Itu titik ya. Sebuah kejadian luar biasa. Nah, ini selalu diceritakan oleh para habib. Bahwa yang namanya karomah itu hanya bisa diterima dengan iman. Bukan dengan pikiran. Bukan dengan logika. Karena karomah itu khairul adat. Keluar dari adat kebiasaan, seperti Umar bin Habib, Habib Umar bin Habib yang bisa membuat seekor singa itu makan pisang di tataran wilayah Afrika sana, yang biasanya singa nggak pernah makan pisang, oleh Habib Umar dikasih pisang, nurut itu si singa makan. Itu namanya karomah. Jadi kebiasaan kejadian luar biasa yang terjadi karena orang itu soleh, dekat dengan Allah. Jadi pada kesimpulannya bahwa karomah itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Kejadian istimewa. Itu kan rata-rata definisi yang dipaparkan oleh para habib kan hanya begitu. Tetapi kita harus juga sepakat bahwa untuk memahami karomah itu harus ada beberapa syarat bila disebut karomah. Nah, bisa kita sebut sebagai karomah itu apabila pertama, karomah itu memang tadi sudah dikatakan kejadian istimewa yang orang lain tidak bisa melakukannya dan tidak bisa membuatnya. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, yang kedua harus ada syaratnya bahwa karomah itu harus ada manfaatnya. Sama dengan mukjizat. Mukjizat para nabi itu di samping disebut sebagai kejadian luar biasa yang dialami oleh seorang nabi atau yang keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi, si mukjizat itu juga harus ada manfaatnya. Ambil contoh, mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam itu bisa membelah laut. Nah, manfaat dari mukjizat Nabi Musa ini apa? Mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya itu selain bisa berubah menjadi ular dan bisa juga bisa membelah lautan, itu manfaatnya ada dua. Satu, manfaat bagi Nabi Musa sendiri.
yaitu sebagai bukti bahwa Nabi Musa benar-benar sebagai utusan Allah yang diutus untuk kaum Bani Israel. Benar-benar untuk mengangkat derajatnya, betul bahwa Musa itu sebagai Rasulullah SAW. Buktinya adalah mukjizatnya. Dia bisa membelah lautan. Nah, manfaat yang kedua adalah manfaat untuk umat. Terbelahnya lautan itu bermanfaat untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Sehingga masyarakat atau kaum Bani Israel itu bisa melewati lautan itu. Setelah sampai di daratan seberang, si Fir'aun bersama tentaranya masuk ikut menggunakan jembatan atau ikut menggunakan jalan yang terbelah di tengah lautan itu. Begitu tengah-tengah Allah hentikan itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Itu manfaatnya, menyelamatkan umat dan mengalahkan musuh-musuhnya. Itu manfaat yang berikutnya. Jadi dua ini, sebenarnya tiga, manfaat untuk umat dan manfaat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi kita ambil dua saja. Manfaat yang pertama, manfaat bagi si pemilik atau penerima karomah. Manfaat yang kedua, manfaat untuk umat. Ini dua saja. Selain Nabi Musa, banyak semuanya mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu selalu seperti itu. Kita tidak usah membahas terlalu panjang satu persatu tentang mukjizat Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh itu manfaatnya, mukjizatnya bisa membangun kapal canggih. Manfaatnya di samping untuk menunjukkan bahwa Nabi Nuh itu sebagai utusan Allah yang diberi keistimewaan bisa membuat perahu yang sangat besar. Ternyata perahunya itu dibikin di tanah lapang yang jauh dari laut. Itu benar-benar kemudian terjadi banjir bandang, banjir besar, sehingga Nabi Nuh bisa menggunakan perahu itu bersama umatnya yang iman. Itu manfaat pertama Nabi Nuh kan, bahwa benar Nabi Nuh itu sebagai utusan Allah. Karena apa? Sudah diberitahu akan ada banjir besar. Makanya meskipun daratan lautannya jauh sekali, Nabi Nuh membuat perahu yang besar dan dihina oleh banyak orang. Tapi pada akhirnya orang-orang itu kemudian mengetahui bahwa Nuh itu benar-benar sebagai utusan Allah. Manfaat yang kedua, dengan perahu itu umat yang iman kepada Nabi Nuh terselamatkan. Juga hewan-hewan terselamatkan. Itu manfaat bagi umat. Manfaat yang ketiga jelas mengalahkan orang-orang yang mendurhakai kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Dua saja dulu ya. Dan terakhir tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad banyak mukjizatnya, banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad. Yang paling besar mukjizatnya adalah Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran ini kita sebut sebagai mukjizat yang paling besar, karena apa? Sampai hari ini kita masih menggunakan Al-Quran. Dan apabila kita lakukan isi daripada Al-Quran, mukjizat Rasulullah SAW itu, kita akan terselamatkan dunia akhirat. Tidak perlu saya sebutkan untuk yang kesekian kalinya bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu memiliki dua manfaat. Baik manfaat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, menunjukkan keaslian bahwa kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah dengan bukti diterimanya kitab suci Al-Quran, firman-firman Allah secara langsung. Nah, kemudian manfaat yang berikutnya adalah bagi umat. Berapa juta saja umat yang terselamatkan dengan mukjizat Nabi Muhammad bernama Al-Quran sampai detik ini sedulur TV Al-Waha. Kita sepakat bahwa karomah itu harus memiliki syarat. Bukan hanya sebatas kejadian istimewa. Nah, kalau berbicara tentang karomah yang diceritakan oleh para kabib, Pakih Mugandam, Pakih Mugandam bisa mi'raj 70 kali bolak-balik dalam satu malam. Manfaatnya hanya satu. Manfaatnya apa? Manfaatnya hanya satu, diceritakan kepada jamaah, kepada para mukibin, kemudian mukibin bengong, mengagumi kehebatan Pakih Mugandam yang bisa mi'raj 70 kali bolak-balik ke langit, ke Sidratil Muntaha. Nah, tapi manfaat bagi umatnya ya nggak ada, karena manfaatnya hanya kepada keluarganya si kabib-kabib itu. Dia akan mengatakan, aneh keturunan
silsilahnya sampai Bageh Mugandam. Sehingga kalian semuanya harus patuh kepada aneh. Manfaat bagi umatnya apa? Nggak ada. Ketika Habib bercerita tentang ada seorang Habib yang bisa menolong ibunya ketika masih perawan, manfaat bagi umat apa? Ada yang bisa jelaskan para mukibin? Manfaat bagi umat itu apa? Nggak ada. Bahkan kalau ada Habib yang bercerita tentang karomah bisa memadamkan api neraka, mungkin kalau benar terjadi neraka bisa dipadamkan, itu ada manfaat bagi umat yang paling hebat itu. Jadi nggak usah takut sama neraka, bilang saja sama Habib yang bisa memadamkan api neraka. Tapi apakah itu mungkin? Ya kan? Nggak mungkin. Nah, manfaat karomah yang diceritakan oleh Habib itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, untuk klan mereka sendiri, seduluti Pialwaha. Nah, kemudian kalau kita sudah sepakat bahwa karomah itu harus memiliki manfaat baik untuk dirinya yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan karomah, atau bagi umat yang mempercayai dan mengikuti serta menggunakan karomah itu sendiri. Nah, seperti tadi, menggunakan mukjizat Nabi Muhammad bisa selamat dunia akhirat. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang yang tadi saya katakan bahwa Roma Irama adalah orang yang betul-betul memiliki karomah sehingga pantas disebut sebagai waliullah. Saya menjadi orang itu menyebut beliau Raden Haji Roma Irama itu betul-betul sebagai waliullah. Karena yang namanya wali itu tidak harus memakai gamis, memakai jubah, memakai imamah, pegangnya tasbih, pegangnya tongkat panjang gitu ya. Terus bicara assalamualaikum dan lain sebagainya kayak Habib itu, nggak harus. Roma berpenampilan sejak muda ya, kita lihat saja. Banyak ya. Beliau main cinta, main film, musik biasa. Nah, tapi kenapa bisa disebut sebagai wali? Kenapa saya menyebutnya sebagai wali? Karena beliau memiliki karomah. Nah, di antara karomah-karomahnya itu apa? Saya tidak mengatakan bahwa Roma Irama bisa terbang ke langit 70 kali atau 700 kali bolak-balik ke langit. Karomah Roma Irama tidak bisa disebutkan bahwa beliau bisa menurunkan hujan susu. Enggak ada. Tapi karomah beliau berupa lagu-lagu, syair-syair lagu yang diciptakannya. Beliau tidak pernah mengatakan, berulang kali saya cari apakah beliau merasa membuat lagu-lagu yang indah, khususnya lagu-lagu dakwahnya. Bahkan lagu-lagu cinta yang diciptakan oleh Roma Irama sendiri, itu kalau ditafsiri menggunakan tafsir agama akan masuk, saudara. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa lagu-lagu Roma Irama itu adalah karomahnya Roma Irama. Kenapa bisa dikatakan karomahnya Roma Irama? Karena memenuhi syarat-syarat tentang karomah tadi, di mana lagu-lagu Roma Irama bermanfaat untuk dirinya yang menerima karomah, kemudian bermanfaat untuk umat yang menggunakan karomahnya. Setiap lagu-lagunya, kalau Anda sedang bersedih, Anda bisa menyanyikan lagunya Roma. Yang sedih hidup sedih dalam sangat dalam, air mata jangan tertumpahkan. Ketika Anda sedang sedih, boleh nyanyiin lagi seperti itu. Ketika Anda sedang mabuk asmara, bisa menggunakan lagu Bila Kamu di Sisiku, hati rasa syahdu. Kan begitu. Ada manfaatnya untuk orang lain. Bahkan itu bicara tentang lagu-lagu cinta ya. Lagu-lagu dakwahnya. Berapa orang yang sampai kemudian tersadar dari perbuatan-perbuatan dosanya. Bahkan tentang lagu-lagu yang nasionalis. 135 juta penduduk Indonesia. Tentang lagu ini, kita dengarkan pengakuan dari seorang
anggota TNI yang pernah menjadi petugas atau bertugas sebagai atase pertahanan Republik Indonesia Iran. Tentang Iran ini lagi rame ini ya, lagi perang. Tapi ada seorang yang diwawancarai bernama Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono. Beliau secara tegas dan meyakinkan ketika diwawancarai oleh Raden Haji Omah Irama dalam podcastnya di Bisikan Roma, beliau menjelaskan seperti ini. Saya itu dilahirkan di suatu tempat di mana kalau orang itu punya hajat, apakah kurang berada atau berada pun. Ini ada filosofi, ada pesan di sana. Pak Haji, maaf saya tanya, ini bisa lama-lama banget. 3 jam. Jadi ini filosofi and the moral behind, ada pesan moral saat itu yang mungkin sudah tidak ada sekarang gitu. Jadi berada atau tidak berada minimal, dan dia pasti nyetel yang namanya toa diletakkan di pohon bambu yang terpanjang, diikat, diletak. Semenjak dia misalnya sunatan, saudara, saya atau misalnya nikahan atau apa, di mana di setel lah sana. Dan tidak ada satu kaset pun selain kaset Haji Roma Irama yang bernyanyi di sana. Saya mau ngerokok, mohon maaf ini. Itu saya waktu kecil. Capek saya. Jadi ngerokok. Jadi apakah sekarang itu ada penilaian yang filosofis, agamis, atau nasionalis yang bela negara seperti saat itu? Tidak begitu masif seperti sekarang. Tapi saat itu mungkin intentionally or unintentionally, apakah Pak Haji itu sadar atau enggak, beliau ini adalah gurunya bela negara saat itu. Yang belum mengenal seperti itu gitu. Kenapa demikian? Jangan dipaksa lah, kalau nggak perlu tepuk tangan deh. Tangan aja. Ngomong serius gue. Nah, kenapa? Kalau nggak percaya, saat itu yang saya tidak tahu, tiba-tiba ada lagi 135 juta penduduk Indonesia, tereng. Iya kan? Jadi mungkin kalau sampai sekarang ditanya sama orang, berapa penduduk? 135 juta, kan sudah nambah. Gitu. Jadi saat itu saya kecil sudah ditanamkan bagaimana mencintai tanah air. Itu kan salah satu dari pilar daripada bela negara. Saudara, cinta tanah, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Kenapa? Kan ada terusannya. Ada Sunda, ada Jawa, Ambon, Bali, Batak gitu kan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Koreksi kalau saya salah. Jangan saya rusak rekamannya Pak Haji. Jadi saat itu saya kecil sudah ditanamkan bagaimana mencintai tanah air. Itu kan salah satu dari pilar daripada bela negara. Saudara, cinta tanah, rela berkorban untuk nusa dan bangsa. Jadi omongannya Pak Haji, lagunya Pak Haji yang waktu saya kecil, itu kalau dilakuin semua sama kita semua, insya Allah selamat dunia akhirat. Belum lagi yang doa ibu yang dinyanyikan di DPR itu. Itu dia sedulur TV Aloha, pengakuan dari seorang Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, seorang yang pernah bertugas sebagai atase militer pertahanan Republik Indonesia untuk negara Iran. Itu mengakui bahwa Raden Haji Omah Irama itu adalah orang yang telah mengajarkan nasionalisme patriotik bagi bangsa Indonesia.
Itu sejak dulu. Manfaatnya untuk dirinya sudah jelas. Beliau mendapatkan berbagai macam keuntungan atas lagu-lagu yang diciptakannya. Dan manfaatnya bagi umat, seperti tadi dikatakan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, bahwa apabila lagu-lagu Rhoma Irama itu dilakukan, maka akan bisa membuat seseorang itu selamat dunia akhirat. Wow, ini rasanya bombastis banget. Mungkin Kibin akan berkata, pret. Tetapi itulah faktanya. Karena apa? Banyak di antara pendukung atau penggemar Rhoma Irama yang tadinya bergelimang maksiat, kemudian tobat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Bahkan seorang yang non-muslim saja, gara-gara mendengar lagu Rhoma Irama itu, akhirnya menjadi muslim, menjadi mu'alaf. Coba bayangkan, menjadi mu'alaf karena lagu-lagu Rhoma Irama. Ini dia, kita dengarkan pengakuan seorang yang masuk Islam gara-gara terbiasa mendengarkan lagu Rhoma Irama. Dulu saya kecil, keluarga besar tuh Katolik fanatik, Bang Haji fanatik Sama kayak Katolik. almarhum ibu saya. Bu Haji, iya. Bu Haji Vero ya. Ibu, Iya. mama saya kan juga dulu Katolik fanatik. Fanatik. Iya, Terus saya kecil tidurnya sama nenek. Nah, jadi nenek itu udah penggemar Pak Haji. Nenek Muslim. Muslim, jadi mama saya nikah, zaman dulu nikah di bawah tangan gitu ya. Oh, jadi lagi nikah gini gitu. Katanya di bawah tangan. Nikah sendiri. Iya, jadi beda agama. Oh, nikahnya beda agama. Iya, bapak Katolik, ibu Islam. Iya nggak, yang nenek Islam karena kan nenek memang udah asalnya Islam dari Banten. Orang Ya, Banten nenek. Iya. Bapak Katolik. orang asli. Flores, NTT. Oh, orang Flores, NTT ya. Oke. Fanatik Iya, agama iya. Katolik. Terus. Nah, terus saya tidur sama nenek Vicky, Bang Haji. Tinggal sama nenek. Satu rumah Satu kita rumah sama- rame-rame. Oke, iya. Bapak saya, tapi kita kedua agama situ, nenek Islam, Oke. kita Katolik. Iya. Nah, saya tidur sama nenek dari kecil. Nenek sering muter lagu Pak Haji ya sama Soneta. Pertama saya dengar lagu Kerinduan. Pertama kali saya dengar tuh lagu Kerinduan di radio yang nenek setel pas banget di kepala saya jadi tiap malam selalu dengerin lagu-lagu Soneta. Lagu Kerinduan tuh yang Pertama ini ya. kali. Maaf, saya potong Mbak Lisa. Lagu Kerinduan tuh yang betapa hati ini. Iya itu. Betapa hati Pertama rindu. kali. Gitu ya. Pada dirimu. Iya, Oke, itu. terus. Terus selanjutnya saya kok jadi demen gitu sama Soneta sama Pak Haji gitu. Sampai tiap hari selalu dengerin lagu itu meskipun bapak saya ngelarang gitu. Oke. Bapak saya ngelarang kalau saya jangan muter lagu-lagu Pak Haji. Cuman kalau saya muter lagu Pak Haji kalau bapak nggak ada, kalau kerja, nyolong-nyolong. Nah pas saya terus di SD SMP berlanjut, pas saya dengerin lagu La Ilaha Illallah SMP, saya kok lagu tiada Tuhan selain Allah. Terus jadi selama ini itu yang saya itu siapa gitu, dalam hati saya nanya. Nah makanya saya nanya-nanya sama yang agama Islam gitu, saya tanya-tanya tiada Tuhan selain Allah, benar itu. Nah saya beringinan dari hati tuh kayak masuk Islam, cuman takut sama bapak gitu. Sedangkan dia nggak suka sama Pak Haji. apa yang meninggal dia nggak suka karena fanatik ya. Kalau saya jadi bertolak belakang, saya tuh gitu sama Pak Haji. Sampai saya jadi saya pengen masuk Islam, cuman saya takut dia nggak, pokoknya dia nggak boleh saya dengerin lagu Pak Haji karena lagunya berbau Islam gitu katanya. Jadi saya takut nanti kamu masuk Islam gitu, terpengaruh. Tapi saya
nggak menghiraukan gitu, saya udah demen gitu mau sama Pak Haji. Nah saya dengar pas lama-lama kok bener-bener nih lagu kayaknya la ilaha illallah itu benar-benar tiada Tuhan selain Allah gitu, satu Tuhan tadi peranakan ya, dan juga dan Tuhan ini namanya Pak Haji Oma ya. Iya bener, kenapa enggak saya ngomong gini, sampai ngomong gini kayak sama Om Jimmy, saya mau masuk Islam, saya mau ngomong kayak gitu jadinya. Oh iya. Maksudnya masih sekolah kan, saya mau masuk Islam, dia bilang, boleh ntar bilang sama Bu Haji. Itu awal di situ tuh kata Jimmy, banyak kok yang masuk Islam sama Pak Haji gitu. Kayaknya kok banyak banget masuk Islam sama Pak Haji gitu, Rika. Gua sampai ke situ terus ada saya lupa juga ya. Nah saya udah ngobrol sama Om Jimmy, ngobrol banyak. Cuman waktu itu belum ketemu Bu Haji. Belum. Pas berikutnya baru ketemu Vicky di rumah Pak Haji Pondok Jaya sama Romi. Udah, gue bilang kayak dapet undian. Kayak dapat undian ratusan juta. Dia bilang, kata tetangga juga, gila nih si Eli katanya. Nekat dia ke rumah mau ketemu, tapi ya itu dikasih jalan kali ya. Dikasih jalan, gue baru tuh sering tuh kan lebaran kedua. Jadi gini, maaf Mbak, jadi lo pada saat mau masuk Islam itu bokap yang masukin? Enggak, jadi orang gimana ya, pengennya mau Pak Haji tapi waktu itu keadaan enggak itu, jadi gua sama orang Pak Ustadz Cipinang tahun belakang RP Cipinang. Tahun berapa? Tahun 95. Sebulan sebelum nikah. Iya, saya udah sebelum Islam nikah dulu. sama Cecep. Saya masuk Islam dulu. 95 tanggal 15 Oktober. Itu dia sedulur TV Al-Wahab. Bagaimana seorang non-muslim hanya karena mendengarkan lagu-lagunya Rhoma Irama. Pertama yang biasa dia dengarkan adalah lagu kerinduan. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Kelihatan itu lagu cinta sedulur TV Al-Wahab. Tetapi bila kita telusuri lagu itu, kita masukkan ke dalam pembahasan rohani spiritual, itu lagu sufi. Bagaimana seorang non-muslim itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menyembah Tuhan selain Allah. Jadi Allah kemudian tampakkan dia lebih suka lagu kerinduan, dia rindu kepada Tuhannya. Makanya yang selalu pertama kali dia dengarkan adalah lagu kerinduan. Rindu kepada Tuhannya. Jadi jiwanya rindu kepada Tuhannya. Tetapi yang dia dengarkan adalah lagu kerinduan. Yang kita anggap lagu kerinduan itu adalah lagu cinta. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Kalau lagu ini ditafsiri dengan bahasa sufi, maka ini bahasa sufi tingkat tinggi. Allah dianggap sebagai kekasihnya yang pergi. Si orang non-muslim ini, perempuan bernama Elizabeth, Anda bisa lihat sendiri podcastnya di channelnya Putra Bang Haji Rhoma Irama. Jadi kalau saya boleh memaknai, dia diperdengarkan lagu kerinduan itu adalah jiwanya rindu kepada Tuhannya. Betapa hati rindu kepada Tuhannya. Duhai kekasihku, segeralah kembali. Sehingga akhirnya dia, Ibu Elizabeth ini, mendengarkan lagu La ilaha illallah. Dari lagu kerinduan, kemudian dia mendengarkan lagu La ilaha illallah. Bertanya, siapa Allah? Apakah benar yang dia sembah selama ini? Dengan lagu kerinduan, kemudian lagu La ilaha illallah. Itu perjalanan spiritual, saudari. Perjalanan spiritual di mana dia mendengarkan lagu kerinduan, kemudian sampai pada lagu La ilaha illallah. Yang diciptakan oleh Rhoma Irama, akhirnya sampai kepada puncaknya, dia menyatakan diri masuk Islam. Ini semuanya adalah manfaat dari karomahnya Raden Haji Oma Irama.
di mana lagu-lagu beliau adalah karomahnya, dan ini adalah fakta. Fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, bahwa lagu-lagu Rhoma Irama itu bukan hanya bermanfaat untuk diri pribadi beliau Raden Haji Rhoma Irama, tetapi juga bermanfaat untuk banyak umat, bagi umat muslim, bagi umat non-muslim, dan bagi bangsa kita semuanya, bahkan bagi seluruh umat di dunia. Sampai tadi disampaikan oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono, apalagi lagu yang pernah dinyanyikan oleh beliau tentang keramat yang dinyanyikan di depan anggota DPR. Jadi sedulur TV Al-Waha, kalau saya katakan bahwa Rhoma Irama itu adalah waliullah, karena apa? Beliau memiliki karomah, yang karomahnya itu berupa lagu-lagu, syair-syair yang bisa menenteramkan jiwa, bisa menyadarkan umat, bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana dengan karomah-karomahnya Habib yang bisa menurunkan rantai emas? Apa manfaatnya untuk umat? Seharusnya kalau memang benar sih ada Habib yang bisa menurunkan rantai emas dari langit, berapa kilometer itu langit sampai ke bumi, ribuan kilometer. Kalau emasnya sebesar jempol ini saja rantainya, itu sudah berjuta-juta ton emas. Seharusnya emas yang diturunkan dari langit ke bumi ini bermanfaat untuk umat. Kalau diturunkan di Yaman, seharusnya orang Yaman itu kaya raya semuanya. Tapi nyatanya miskin negaranya. Artinya karomah itu nggak ada manfaatnya. Hanya manfaat untuk dirinya, disanjung oleh orang-orang yang mendengarkan, dia keturunan orang hebat, wali bisa menurunkan rantai emas dari langit. Tapi buat umat, manfaatnya apa? Jangankan rantai emasnya semeter, segini juga nggak ada. Dan manfaatnya untuk keimanan apa? Nggak ada. Artinya, karomah-karomah yang diceritakan oleh para habib itu nggak ada manfaatnya dibanding dengan karomahnya lagu-lagu atau syair lagu, dibanding dengan syair lagunya Rhoma Irama. Nah, sedulur TV Al-Waha, rasanya terlalu panjang gitu membahas tentang karomah Rhoma Irama. Demikian saja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.